Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah Al-Maidah ayat 9. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallah. Lam jalalah atau lam pada lafaz Allah dibunyikan secara tafkhim sebab huruf sebelumnya berbaris fathah, maka dibacanya tebal. Jadi bunyinya Allah. Wa'adallah. Berikutnya ada hukum alif lam yang disebut dengan hukum alif lam syamsiyah. Karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka cara bacanya dileburkan atau dimasukkan. Alif lam tidak kita baca atau biasa disebut dengan idgham syamsi. Wa'adallah. Allah ada hukum mad tabi'i muqaddar karena ada lam berbaris fathah yang berdiri, fathah panjang. Cara bacanya panjang 2 harokat. Wa'adallahul. Kemudian ada hukum alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf lam. Kenapa huruf syamsiyahnya lam? Karena lam tasydid ini kalau diurai terdiri dari 2 lam, lam sukun dan lam fathah. Lam yang sukun tidak dibaca sehingga kita langsung masuk ke lam kedua atau disebut dengan idgham syamsi. Alladzi, dzi mad tabi'i dhahiri karena ada ya sukun didahului baris kasroh, maka huruf dzal panjang 2 harokat. Alladzina a. Kemudian a hukumnya adalah mad badal karena ada hamzah yang dipanjangkan yang bunyinya a, i atau u ya. Maka panjang 2 harokat. Amanu, nu hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri karena ada waw sukun didahului baris dhammah, maka huruf nun panjang 2 harokat. Alladzina amanu wa amilu jika berhenti hukumnya adalah mad tabi'i sebab waw ini adalah waw mad, waw sukun. Waw sukun yang didahului dhammah maka panjang 2 harokat. Namun kita baca panjangnya hanya saat berhenti saja. Jika wasal madnya ini gugur, lamnya kita bunyikan pendek. Wa amilus, namanya takhallus bil hadfi sebab ada pertemuan 2 huruf sukun yaitu waw sukun dan shad sukun ya. Shad tasydid ini kan ada shad sukunnya juga ya. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan, sehingga ketika wasal lamnya jadi pendek karena nggak ada wawnya. Wa amilus. Kemudian alif lamnya disebut dengan alif lam syamsiyah karena alif lam berhadapan dengan huruf syamsiyah yaitu shad. Maka alif lam ini tidak perlu kita baca, dimasukkan langsung ke shad atau biasa disebut dengan idgham syamsi. Wa amilus so mad tabi'i muqaddar karena huruf shadnya berbaris fathah panjang. Maka cara bacanya shad panjang 2 harokat. Wa amilus solihah. Ha hukumnya adalah mad tabi'i muqaddar karena huruf ha berbaris fathah panjang. Maka kita bunyikan panjang ha-nya 2 harokat. Solihati. Nah, kemudian di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf adamul waqfi atau waqaf mamnu yang artinya dilarang berhenti. Kalau terpaksa berhenti maka kita mundur
beberapa kalimah sebelumnya. Lahum. Kemudian ada hukum idgham mimi atau idgham mutamatsilain, boleh ya. Karena mim sukun bertemu mim, maka mim pertama lebur ke mim kedua disertai bunyi dengung. Jadi di sini bunyi M-nya kita tahan. Lahum maghfirah. Huruf rod kita bunyikan secara tafkhim sebab barisnya fathah, barisnya di atas ya. Maka ro-nya tebal. Maghfirah. Tak marbutah apabila berhenti jadi hak sukun ya, hak gede. Maghfirah. Lahum maghfiratu. Kemudian di sini ada hukum idgham bil gunnah karena ada tanwin dhammah yang menghadapi huruf waw. Maka tanwin kita masukkan ke waw. Maghfiratu sambil ditahan didengungkan. Maghfiratu wa Jimnya hukumnya adalah qalqalah sugro karena huruf jim ini sukunnya asli bawaan dari kalimat tersebut dan ada di tengah bacaan. Maka kita pantulkan jimnya ini dengan pantulan yang kecil. Wa ajrun. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena barisnya di atas, maka dibacanya tebal. Wa ajrun. Run ada hukum izhar halqi karena ada tanwin dhammah menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu ain. Maka tanwin kita bunyikan dengan jelas. Wa ajrun azim. Jika berhenti di lim, hukumnya adalah mad arid li sukun. Karena mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun didahului kasrah, huruf yang disukunkannya mim. Kalau berhenti, lo boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjuk. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul 'azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.